Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Minhajus Salikin atau Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kali ini kita akan masuk pada bab sifatil wudu. Bab sifatil wudu. Qala al-muallif rahimahullah babu sifatil wudu. Ya, berkata al-muallif, semoga Allah merahmatinya, bab tentang sifat wudu, ya, tata cara wudu. Wa huwa ayyanwiya raf'al hadathi awil wudu lis-shalah wa nahwiha, yaitu yang pertama, ya, sifat wudu itu yang pertama adalah berniat, ya, untuk menghilangkan hadas, ya, atau berniat wudu untuk salat dan yang semisalnya, yakni dari ibadah-ibadah yang disyaratkan wudu di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran Karim disebutkan tentang sifat wudu secara global, ya. Kemudian dirinci oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Adapun tata cara wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai kedua siku, dan usaplah kepala kalian dan cucilah atau basuhlah, ya, kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, dalam ayat ini disebutkan, ya, anggota-anggota wudu, ya, anggota-anggota wudu, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, dan kedua kaki sampai dua mata kaki, ya, kaki sampai dua mata kaki. Ini adalah anggota-anggota wudu, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Kemudian Nabi SAW merinci di dalam sunnahnya, ya, merinci di dalam sunnahnya, karena di antara tugas Nabi SAW adalah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Sesuatu yang masih global dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah SWT. Ya, karena Allah berfirman, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dalam surat An-Nahl ayat 44. Nah, maka di dalam ayat tadi tidak disebutkan tentang niat. Di dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 6 itu tidak disebut tentang niat. Ya, kita bisa mendapatkan niat itu di mana? Di dalam sunnah, ya, di dalam sunnah. Nah, jadi sifat yang pertama, dia berniat, ya, ketika berwudu dia niat. Niat untuk apa? Untuk menghilangkan hadas yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini berdasarkan keumuman hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya amalan itu hanya bergantung dengan niat, ya, dan sungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma'lumun anna niyyah mulazimatun lil insan fi kulli al-af'al. Ya, dan kita mengetahui bahwasanya niat itu dia senantiasa berikatan dengan manusia dalam setiap perbuatannya. Ya, maka bila seseorang melakukan suatu perbuatan pasti karena ada niatnya, ya, secara umum dia akan mengawali dengan niat. Ya, kalau misalnya Anda
melihat orang ya datang ke tempat wudu, ya maka kemudian dia membuka keran wudu dan waktu itu adalah sudah azan, maka kita mengetahui bahwa orang itu datang ke tempat wudu tadi ya tidak ada yang lain kecuali karena dia ingin wudu, ya. Nah, karena dia ingin wudu. Ya. Nah, maka kalau ada qarinah yang mengiringi ya dia dan menunjukkan bahwasanya dia itu datang untuk wudu, ini tidak perlu untuk berniat secara khusus, karena berangkatnya dia ke tempat wudu tadi itu sudah termasuk niat. Ya, sudah termasuk niat. Kalau dia itu ingin berwudu. Hanya saja terkadang ada orang yang datang ke keran itu hanya ingin cuci muka, karena tadi mungkin ngantuk, dia ingin mencuci muka biar hilang ngantuknya, ya bisa saja. Maka di sini dibutuhkan untuk niat, ya dalam hati bahwasanya dia itu ingin berwudu, tidak hanya ingin sekedar sekedar mencuci mukanya ya untuk menghilangkan ngantuk. Nah, dan niat itu sebenarnya mudah, ya, dia ada dalam hati, ya ada dalam hati dan itu mudah, ya. Akan tapi kemudian syaitan datang kepada manusia memberikan bisikan-bisikan was-was, ya, sehingga dia itu merasa kalau tidak mengucapkannya dia belum berniat, nggak benar kalau dia belum mengucapkannya, sehingga dia pun mengucapkannya. Nah, mengucapkan niatnya. Nah, karena dengan mengucapkan tadi dia merasa bahwa niatnya udah benar. Padahal kalau diucapkan saja tapi hatinya kosong tetap nggak sah, karena niat itu tempatnya di hati. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan niatnya tapi ternyata hatinya tidak ikut mengucapkannya, maka nggak sah, ya. Tapi kalau misalnya hatinya berniat tapi lisannya tidak mengucapkan, dia tetap sah, ya. Dan itu yang lebih utama. Nah, adapun para ulama dahulu, sebagian ulama ya mereka itu menganjurkan untuk mengucapkan niat sebelum melakukan amalan, itu hanya dalam rangka membantu, ya, membantu supaya dia hatinya ya tidak diganggu dengan yang lain, sehingga bisa fokus, ya, supaya hatinya itu meniatkan apa yang dia ucapkan tadi, ya. Jadi ucapannya itu membantu agar hatinya itu bisa fokus untuk berniat yang melakukan suatu amalan, ya, bukan menganggapnya sebagai bagian daripada sunnah yang apabila orang meninggalkannya itu tidak akan mendapatkan pahala, ya. Nah, dan semakin hari semakin kesini orang-orang jadi tidak faham maksud dari para ulama dahulu yang membolehkan untuk mengucapkan niat. Tujuan mereka mengucapkan itu untuk apa? Yang pada akhirnya lama-kelamaan mereka menganggap bahwa mengucapkannya bagian daripada ibadah, sehingga orang yang ketika dia melakukan suatu ibadah dengan tidak mengucapkan niat terus diingkari atas perbuatannya tadi, ya. Nah, padahal yang benar adalah niat itu asalnya adalah perbuatan hati, ya, dan tidak ada syariat, ya, untuk mengucapkan niat tadi. Dia ada syariatnya, bahkan menganggapnya bagian daripada syariat, maka diwajibkan baginya untuk mendatangkan dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya mengucapkan niat atau talaffuz binniat ini bagian daripada ibadah yang harus dilakukan oleh seorang, atau yang disunnahkan paling tidaknya, ya, untuk diucapkan sebelum melakukan suatu amalan. Maka kita tidak mendapatkan dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, ya. Kembali lagi, kalau ada perselisihan antara kita dalam masalah ini, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran menjelaskan, ya, tentang mengucapkan niat? Apakah Sunnah dengan penjelasan para ulamanya menjelaskan tentang mengucapkan niat? Kita dapatkan tidak ada, ya. Adapun anggapan tadi adalah pendapat ulama mutaakhirin, dan mereka pun maksudnya agar membantu dirinya bisa lebih fokus untuk mengucapkan niat di dalam hatinya, sehingga dia ucapkan dengan lisannya dan tidak menganggap bagian daripada ibadah, ya. Nah, tapi kemudian hari, karena semakin orang jauh dari kitab, ya, kitab Allah, sunnah Rasulullah dan penjelasan para ulama, sehingga lama kelamaan dianggap bahwa itu bagian daripada ibadah yang harus dilakukan oleh seorang hamba, sehingga orang yang meninggalkannya harus diingkari.
ya, dan ini sudah salah kaprah. Baik. Jadi yang pertama adalah niat. Nah, niatnya di dalam hati, niat ingin berwudu ya, untuk menghilangkan hadas yang bisa menghalangi sahnya ibadah yang dia lakukan. Tsaniyan, yang kedua, at-tasmiyah ya. Thumma yaqulu bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Ya, kemudian mengucapkan bismillah. Nah, ini yang kedua. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perintah untuk mengucapkan bismillah ini ya di awal wudunya. Di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, di mana Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Yani tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah ya atas dalam wudunya tadi. Nah, hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Taharah di dalam sunannya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan di dalam kitab Az-Zawaid dikatakan hada isnadun hasan. Ini sanadnya hasan. Ini sanadnya hasan. Nah, begitu juga diriwayatkan Imam Tirmidzi ya dari hadis Sa'id bin Zaid, dan Imam Ahmad mengatakan la yathbutu fi hadha hadis. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah ini. Ya, yang sahih dalam masalah ini. Nah, ini maksudnya bahwasanya kalau hadis yang sahih dalam masalah bismillah itu tidak ada. Ya, yang di jalur yang betul-betul sahih ya, yang hadisnya dunia sahih oleh para ulama ya, dalam masalah bismillah sebelum wudu itu tidak ada. Hanya saja banyaknya jalan ya, banyaknya jalan periwayatan tentang hadis bismillah ini sebelum wudu menjadikan hadis ini terangkat derajatnya ya, yang tadinya hasan bisa menjadi sahih. Ya, dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad, dan inilah lafaz Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Sunan Tirmidzi beliau dari hadis Sa'id bin Zaid, beliau mengatakan isnadun jayyid hasan. Ya, sanadnya bagus ya, baik. Dikeluarkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga, dan juga Imam Ibnu Majah mengeluarkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan Imam Tirmidzi ya juga menyebutkan dari Aisyah, dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Sahal bin Sa'ad, dan juga dari Anas. Ini para perawi ya yang menyebutkan tentang bismillah sebelum wudu, sehingga jalur-jalur ini ya ini menjadikan hadis ini terangkat ya menjadi hadis yang sahih, yang minimalnya adalah hasan ya. Dan hadis yang sahih maupun hasan ini bisa digunakan sebagai hujjah. Akan tetapi memang para ulama di sini berbeda pendapat dengan masalah bismillah ini ya. Sebagian beranggapan bahwa bismillah ini adalah wajib, akan tetapi gugur kalau dia itu lupa atau tidak tahu ya. Kalau dia lupa tidak mengucapkan bismillah di awal wudunya, maka kewajiban ini gugur atasnya. Atau kalau dia lupa tidak mengucapkan bismillah dalam wudunya, maka kewajiban ini lupa ya. Ini sebagian ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan bismillah ya, maka wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Nah, ala kulli hal, nah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang bismillah ini banyak periwayatannya, jalurnya, sehingga paling tidak hadis ini hadis yang hasan dan bisa digunakan sebagai hujjah dalam melakukan suatu amalan. Maka kita ketika berwudu setelah berniat kita mengucapkan bismillah. Wa yaghsilu kaffaihi thalathan. Kemudian
mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya. Nah, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, ya, sebelum memasukkan kedua tangannya ke wadah, ke ember. Ya. Sebelum dia menciduk dengan kedua tangannya air, ya. Nah, atau sebelum dikucurkan sebelum dia mengambil air dari kucuran air, ya, untuk mukanya atau untuk kumur-kumur, maka dia mencuci tangannya terlebih dahulu 3 kali. Tangannya maksudnya mencuci kedua telapak tangannya, ya. Kedua telapak tangan ini dari ujung jari sampai pergelangan tangan, ya, itu dicuci terlebih dahulu. Nah, terlebih lagi kalau dia baru bangun tidur, ya. Nah, terlebih lagi kalau dia baru bangun tidur. Nah, Nabi SAW memerintahkan agar kita mencuci tangan kita. Ya, idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i, ya, hatta yaghsilah. Atau kama qala Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian baru bangun tidur, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke air, ke bejana air, sampai dia mencucinya. Fa innahu la yadri ayna batat yaduh, ya, karena dia tidak tahu, atau ayna batat yadah, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya itu berada di mana, ya, bermalam di mana. Nah, maka dia itu dianjurkan untuk mencuci kedua tangannya, maksudnya kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air, ya, atau sebelum dia mengambil air dari kucuran, ya, keran misalnya, untuk dijadikan berkumur-kumur, ya, dan beristirsyaq. Thumma yatamadmad wa yastanshiq thalathan. Thumma yatamadmad, ya, kemudian bertamadmud, yakni berkumur-kumur. Wa yastanshiq, dan beristinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya thalathan 3 kali, bi thalathi ghurafat, dengan 3 kali cidukan, ya, dengan 3 kali cidukan. Nah, ya, jadi kita beristinsyaq dan tamadmadah, ya, berkumur-kumur, mengambil air dengan 1 kali cidukan, ya, yang mana 1 kali cidukan itu untuk kumur-kumur dan untuk hidung, ya, langsung, ya, untuk kumur-kumur dan juga untuk hidung. Nah, sehingga cidukannya cuma 3 kali. Tapi kalau mulutnya sendiri, hidungnya sendiri akan menjadi 6 kali, ya. Kalau mulutnya sendiri untuk kumur-kumur sendiri 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali, maka menjadi berapa? 6 kali. Sementara kita diperintahkan untuk bertamadmud dan beristinsyaq itu cuma 3 kali saja. Nah, ya, tamadmud, madmadah, berkumur-kumur, itu artinya apa? Idaratul ma' fil fam, yakni menggerak-gerakan air, ya, memutar kara itu di dalam mulut kita, ya, sampai airnya itu ke gigi geraham kita, ya, kemudian dikeluarkan. Istinsyaq itu adalah jazbul ma' ilal anf bin nafs, ya. Istinsyaq itu artinya adalah menarik air ke dalam hidung, ya, dengan nafas, ya, disedot dengan nafas kita, kemudian dikeluarkan kembali, ya. Ini namanya istinthar, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah madmadah dan istinsyaq ini hukumnya wajib atau sunnah muakkadah, ya, atau sunnah saja. Ya, sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib, ya. Alasannya yang pertama, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Setiap kali beliau berwudu, beliau itu bertamadmad dan beristinsyaq, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah kamu beristinsyaq, menghirup air ke hidung, ya,
dengan sungguh-sungguh kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, dan Nabi bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Nah, dan asal daripada perintah adalah wajib. Asal daripada perintah adalah wajib. Terlebih lagi, setiap kali wudu Nabi itu melakukan madmadah dan istinsyaq. Ini menunjukkan kalau hukumnya itu wajib. Ini alasan bagi sebagian ulama yang berpendapat tentang wajibnya bertamadmud dan beristinsyaq. Nah, ya. Dan karena mulut dan hidung itu bagian daripada muka, dan muka ini salah satu bagian yang wajib dibasuh, ya. Nah, bila qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Ya, maka basuhlah muka kalian. Dan hidung ini serta mulut ini adanya di muka, bagian daripada muka kita. Maka kesempurnaan dalam membasuh muka adalah dengan madmadah dan istinsyaq, dengan madmadah dan istinsyaq. Nah, sementara ulama yang lain berpendapat sunnah muakkadah, ya, karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, ya, hidung dan muka, cukup disebut hidung dan mulut, tapi disebutkannya hanya wajah, ya, hanya wajah. Nah, ala kulli hal, hendaknya karena kita mendapatkan dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertamadmad dan beristinsyaq, hendaknya kita betul-betul menjaga hal ini dan tidak meremehkannya. Kalaupun misalnya itu dianggap sebagai sunnah, ya, atau sunnah muakkadah, maka tetap saja kita tidak boleh meremehkannya. Terlebih lagi karena ada yang berpendapat bahwa hukumnya ini wajib, maka keluar dari khilaf itu jauh lebih utama, ya, keluar dari perselisihan itu jauh lebih utama. Yang jelas kalau orang berwudu dan dia berkumur-kumur serta beristinsyaq, maka semuanya sepakat bahwa wudunya itu jauh lebih baik, ya, wudunya itu lebih sempurna. Nah, dengan 3 kali cidukan. Jadi 3 kali cidukan ini adalah untuk mulutnya dan juga untuk hidungnya. Sekali cidukan itu untuk mulut dan hidung, ya. Nah, dan itu 3 kali sunnahnya, ya. Wajibnya kalau yang berpendapat wajibnya sekali, ya. Tapi sunnahnya itu 3 kali. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, ya. Membasuh wajahnya 3 kali. Nah, tentunya ini berdasarkan firman Allah, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Dan ketika Nabi SAW membasuh muka, beliau membasuhnya 3 kali. Ya, ini penjelasan dari Nabi SAW, ya. Nah, cara yang sempurna dalam membasuh wajah adalah dengan dibasuh 3 kali. Dan wajah itu ukurannya adalah wahadduhu tulan min manabitish sya'ri al-mu'tad ila dhaqn. Ya, untuk panjangnya itu dari tempat keluarnya rambut, ya, secara umum, ya, dan sampai ke dhaqn, ya, sampai ke dagu. Ini muka, ya, dari tempat keluarnya rambut sampai ke dagu. Ini panjangnya. Adapun lebarnya, wa 'aradan minal udhuni ilal udhun, ya, lebarnya itu dari telinga ke telinga yang lain, dari telinga yang satu ke telinga yang lain, ya. Nah, ini lebarnya. Jadi ini yang wajib dibasuh, ya, muka ini wajib, ya, yang wajib dibasuh itu mukanya, ini ukurannya. Baik. Fa inna dhaqn ismun li asfal wajh wa laysa huwa ismun li sya'r. والشعر اسمه لها وأما أسفل الوجه الذي هو ملتقى اللحيين فيسمى ذقنا. Ya, ini tempat bertemunya dua jambang ini itu adalah dhaqn, ya, ini namanya dhaqn. Nah,
Kalau dia memiliki rambut yang tipis, ya jenggot yang tipis, maka dia cukup mengusap ya, ini membasuhnya di atasnya. Tapi kalau jenggotnya itu lebat, maka dianjurkan untuk apa? Menyela-nyela ya, menyela-nyela agar airnya itu sampai ke zaknya ya, sampai ke apa? Dagunya. Nah, baik. Cukup di sela-sela ya, dengan apa? Dengan tangan yang basah. Ya, ini kalau lebat. Ya, tapi kalau tipis ya sampai dibasuh dengan air ya. Nah, karena akan kena. Ya. Tapi kalau lebat ya tidak harus dibasuh semua jenggotnya. Ya, sampai ke bawah tidak, tapi cukup di apa? Di sela-sela saja. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian kedua tangan sampai kedua sikunya 3 kali. Ya, Allah berfirman apa? Waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, tangan kalian sampai ke siku. Nah, ya, siku. Ini harus dipastikan bahwa dia itu sampai ke siku. Dia itu sampai ke siku ya. Nah, melewati sikunya. Ila mirfaqin maksudnya sampai melewati sikunya ya, sampai bagian siku yang paling terakhir. Ya. Nah, ini bukan berarti sampai sebelum siku. Ya, bukan berarti sampai sebelum siku, tapi sampai sikunya. Sikunya itu masuk dalam apa? Pembasuhan ya, dalam pembasuhan. Dan ini dibasuh 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu min maqdami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Kemudian mengusap kepalanya dari depan kepala sampai ke belakang dengan 2 tangannya. Ya, dari depan kepala sampai ke belakang dengan 2 tangannya, ya. Nah. Ya. Jadi dibasuh dari bagian depan dengan kedua tangan sampai ke belakang. Kemudian kembali lagi ke depan. Kemudian kembali lagi ke depan. Tsumma yu'iduhuma ila al-mahall alladhi bada'a min. Kemudian dia mengembalikan kepada tempat semula yang dia memulai darinya. Jadi kalau mulainya dari sini berarti ke belakang dengan 2 tangannya, kemudian balik lagi ke depan. Ya. Dan ini sekali saja, marratan wahidah. Ini sekali saja. Nah, thumma yudkhilu sabahatayhi fi samakhi udhunayhi wa yamsahu bi ibhamayhi dhahirahuma. Ya. Kemudian dia memasukkan kedua jari telunjuknya ke bagian dalam telinga dan mengusap dengan ibu jarinya bagian luar telinganya. Ya. Jadi setelah dia mengusap kepala, ya, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, ya, kemudian menaruh jari telunjuknya bagian dalam dan ibu jarinya bagian luar. Kemudian digerakkan ya sekali. Ya, digerakkan sekali saja. Nah, karena apa? Karena telinga ini bagian daripada kepala. Ya, dan telinga ini haknya itu diusap bukan dibasuh. Haknya itu diusap bukan dibasuh. Sehingga kita tidak perlu menggunakan air untuk mencuci ya telinganya. Jadi telinga itu tidak dicuci, tidak dibasuh, tapi diusap dengan sisa air yang dia gunakan atau sisa usapan yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya. Ya. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Jibrin atau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
Beliau mengatakan wa tathlithu fi mashir ra'si laysa bisunnah bal yuktafa bi mashah wahidah. Dan mengusap 3 kali, ya mengusap kepala 3 kali itu bukan termasuk sunnah. Ya, bahkan itu cukup sekali saja. Karena semua dalil-dalil yang berkaitan atau yang ada dalam masalah wudu, dalil-dalil menyebut tentang masalah wudu itu hanya menyebutkan sekali saja. Ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah wudu, ya, baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim atau yang lainnya, ketika menyebutkan tentang tata cara wudu Nabi, maka untuk wajah disebutkan 3 kali, ya, tangan 3 kali. Tapi ketika kepala cuma sekali saja. Kemudian kaki 3 kali. Ditakkid, ya. Nah, yaghsil wajhahu 3 marrat wa yadayhi ila mirfaqayhi 3 marrat, thumma yamsahu bi ra'sihi, thumma yaghsilu rajlayhi 3 marrat, ya. Dalam hadis yang lain marratain, tapi untuk kepala tetap, ya, sekali saja. Sehingga yang sunnah dalam hal ini adalah mengusap kepalanya cukup sekali. Ya. Begitu juga mengusap kedua telinga. Jadi sekali lagi, kedua telinga ini adalah diusap, bukan dicuci. Ya. Nah, dengan cara memasukkan jari telunjuk ke bagian dalam telinga dan ibu jari itu di bagian luar, ya, telinga. Ada riwayat yang menyebutkan al-udhunani minar ra's. Ya, kedua telinga ini bagian daripada telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya telinga ini bagian daripada kepala dan bukan bagian daripada muka. Kalau bagian muka berarti dicuci, tapi kalau dia bagian kepala berarti diusap, karena kepala itu haknya adalah diusap. Ya, kepala itu haknya adalah diusap. Nah, thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini thalathan. Kemudian membasuh kedua kakinya bersama kedua mata kakinya 3 kali. Jadi kaki kanannya terlebih dahulu 3 kali, baru kaki kirinya itu 3 kali setelah itu. Ya. Jadi 3 kali. Tidak berkaitan kanan kiri tidak. Tapi kakinya yang kanan 3 kali terlebih dahulu, setelah itu baru kaki kirinya 3 kali. Ini sunnahnya. Tapi kalau kaki kanannya sekali, ya kaki kirinya sekali. Ya. Ini yang wajib. Kalau kaki kanannya 2 kali dibasuhnya, maka kaki kirinya juga 2 kali. Ya. Nah, hadza akmalul wudu'i alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk sempurna wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat sempurna wudu, ya. Yaitu yang pertama niat, kemudian baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, ya, kemudian membasuh muka 3 kali, ya, dengan batasnya tadi, kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya 3 kali, kemudian mengusap kepala sekali, kemudian membasuh kaki yang sampai kedua mata kakinya itu 3 kali. Ya, ini adalah sifat sempurna dalam berwudu. Wal fardu min dzalika ay yaghsila marratan wahidah. Dan yang wajib dari wudu itu adalah membasuh sekali saja. Ya. Jadi kalau dia cuma sekali-sekali maka wudunya sah, ya. Wudunya itu sah, akan tetapi tidak utama, yang kurang utama. Tapi kalau dia ingin mendapatkan keutamaan juga, maka dia mengusapnya atau membasuhnya 3 kali, ya. Membasuhnya itu 3 kali. Sementara mengusapnya cuma sekali saja. Untuk masalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki ini ada
penekanan dari Nabi SAW agar kita betul-betul memperhatikan hal ini, ya, karena ada ancaman bagi orang yang tidak sempurna dalam membasuh anggota wudunya, terutama kakinya. Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit, ya, yang tidak basah dengan api neraka. Ya, ini diancam dengan api neraka kalau kakinya itu tidak sempurna dalam wudunya, ya, dalam membasuhnya di dalam wudu. Nah, telah sahih bahwasanya Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali saja. Ini seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas, anna Nabi SAW tawadda'a marra wahidah, bahwasanya Nabi itu wudu sekali saja. Dan juga Imam Bukhari dalam hadis tentang wudu, ya, dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 157. Dan beliau juga pernah wudu dua kali, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi SAW wudu dua kali. Sebagaimana pula beliau pernah berwudu 3 kali, seperti hadis Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab wudu, ya. Nah, dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah membasuh sebagian anggota wudunya 3 kali, tapi sebagian yang lain dibasuh 2 kali. Ini juga ada riwayatnya dari hadis Abdullah bin Zaid, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab At-Taharah, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, ya, haditsun hasanun sahih, ya, di mana beliau pernah membasuh sebagian anggota wudunya 3 kali, dan sebagian yang lain 2 kali saja. Kemudian wa ayyurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qawlihi, dan hendaknya dia mengurutkannya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, jadi di dalam ayat ini disebutkan urutannya, yaitu wajahnya, kemudian kedua tangannya, kemudian kepala, baru kaki. Ya, ini namanya tartib, ya. Ini rukun wudu. Yang kelima itu tartib. Dan yang keenam, wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin urfan bihaytsu la yanbani ba'duhu ala ba'din wa kadza kullu ma ishturitat lahul muwalah. Ya. Dan tidak dipisah antara satu anggota wudu dengan yang lainnya dengan waktu yang lama, ya, secara urf, ya. Ini lamanya ukurannya seberapa, ya, dikembalikan pada urf, kebiasaan. Ya, kalau misalnya dia berwudu setelah membasuh muka, dia ngobrol dulu dengan temannya, ya, misalnya sampai 5 menit, habis itu dilanjutkan lagi, maka ini tidak sah, karena di sana ada fasil. Ada yang memberikan batasannya ini, yakni sampai kering, ya, salah satu anggota wudunya sampai kering. Ini berarti udah lama. Maka kalau dia berwudu, ya, misalnya setelah membasuh muka tiba-tiba airnya mati, maka dia harus berpindah. Ya, kalau di sini, ya, misalnya kasus di sini berwudunya di tempat wudu ini, kemudian airnya habis, maka anak-anak pindah ke tempat sana, ya, ke bak, ya, ke bak air. Ya, berarti dia terputus, ya, terpisah, ya, antara satu anggota wudu dengan anggota yang lain itu terputus. Ya, ini dianggap sebagai fasil yang bisa membatalkan wudunya atau tidak? Kalau tidak, maka dia ketika pindah ke tempat yang lain, dia hanya cukup melanjutkan dan tidak mengulangi dari awal. Tapi kalau sampai, ya, nyari-nyari air misalnya, ya, hidupkan mesin dulu, ya, jet pumpnya dihidupkan misalnya karena mati, ya, atau mati lampu, tunggu sampai lampunya hidup lagi, ya, listriknya ada lagi, kemudian dia berwudu, maka ini sudah lama,
berarti dia mengulangi lagi dari awal, karena rukun muwalahnya ya terus menerusnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, ini adalah tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rukun wudu ya. Nah, dan rukun-rukunnya atau furudul wudunya ya, fardu wudunya. Nah, dengan demikian kita sudah membahas tentang tata cara wudu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis tentang wudu ini banyak sekali. Di antaranya hadis Abdullah bin Zaid, annahu su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah ditanya tentang bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tawrin ma, kemudian beliau meminta untuk didatangkan seember air ya, bejana air. Taur ini bejana yang digunakan untuk menampung air ya, paling seember lah, atau mungkin bisa kurang dari itu. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berwudu yang mencontohkan wudu untuk mereka, wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-tawri aw ala yadihi min at-tawri faghasala yadayhi thalathan, maka beliau menuangkan air itu ke tangannya, kedua tangannya, kemudian beliau mencucinya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fi at-tawri famadmada wastanshaqa wastanthara 3 ghurafat, kemudian beliau memasukkan tangan beliau, itu tangan kanannya, ke bejana tadi, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq serta istinthar dengan 3 kali cidukan ya. 3 kali cidukan buat kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu 3, kemudian beliau memasukkan tangan beliau, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marratain ila mirfaqin, kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 2 kali. Di sini disebutkan 2 kali. Makanya tadi ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana air lagi, kemudian mengusap ya dengannya kepalanya. Tidak disebutkan jumlahnya. Ya, padahal ketika wajah disebutkan jumlahnya, tangan disebutkan jumlahnya, ketika kepala tidak disebutkan jumlahnya. Dan di dalam hadis ini Imam Bukhari disebutkan juga ada sebagian riwayat yang tidak disebutkan jumlahnya ya, dan di sini disebutkan jumlahnya ya, maaf. Fa aqbala bihima wa adbara marrah wahidah, maka beliau membasuh bagian depannya dengan kedua telapak tangannya tadi sampai ke belakang sekali saja, dan membalikannya sampai ke depannya sekali saja. Tsumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bain, kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki ya. Nah, disebutkan dalam riwayat lain 3 kali juga ya, 3 kali. Nah, ini adalah tata cara wudu ya yang sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu dia berdoa setelah wudu. Nah, permasalahan berikutnya yang akan dibahas oleh al-mu'allif adalah tentang kalau orang yang berwudu tadi itu memakai sepatu ya, atau memakai khuf ya, yang menutupi kedua mata kakinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia melepas sepatunya terlebih dahulu sebelum wudu, atau beliau boleh melakukan yang lainnya dengan sepatunya tadi? Insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita di hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.